Radio FM Magetan, Family Radio, radio keluarga Anda. Sesaat lagi kita akan menyimak Ngobrol Bareng. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Rasiapa, radio keluarga Anda. Rasi Radio Inspiratif dan Informatif Saturasi. Sesuai dengan janji saya tadi, kita akan ngobrol bareng Dinas Kesehatan Magetan dengan tema DBD mengancam penggunaan insektisida tidak rasional, bahaya resistensi nyamuk. Kita sudah ada dari Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan, Bapak Agus Yudi Purnama ya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Rasi FM yang berbahagia dan tetap sehat. Alhamdulillah, kabarnya sehat ya Bapak. Alhamdulillah ya? Mas Agus sehat. Oke, untuk Agus ini. Iya. Bedanya Bapak pakai U sama E. Ya Mas ya. Oke, pagi ini kita bicara dengan DBD ya. Sebelum kita bahas ya Pak, mungkin perkenalan dulu Bapak Agus Yudi Purnomo ini sebagai apa nih Bapak di Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan? Ya, saya sebagai ahli epidemiologi kesehatan muda ya di Dinkes Kabupaten Magetan, kebetulan juga sebagai subkoordinator pencegahan dan pengendalian penyakit menular. Oh gitu, oke. Baik, untuk sesuai dengan tema kita mengenai demam berdarah ya Bapak, karena kita sudah masuk di musim penghujan. Nah, kita sebelum ke kasusnya nih Bapak. Saat ini dari data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan per tahun 2023 ini banyak nggak sih Pak untuk orang yang terjangkit demam berdarah di Kota Magetan? Ya, alhamdulillah dalam 3 tahun terakhir ini malah tahun terendah kasusnya. Jadi tahun 2021 itu kita ada sekitar 200-an kasus. Kemudian 2022 itu 300-an kasus ya. Sekarang ini 100-an kasus. Jadi kalau dilihat dari angka kesakitannya, tahun 2021 itu 30 per 100 ribu penduduk di Kabupaten Magetan ini. Artinya dari 100 ribu penduduk itu ada 30 yang sakit DBD. Di tahun 2022 melonjak sangat drastis jadi 50 per 100 ribu penduduk. Nah di tahun 2023 ini itu 20 per 100 ribu penduduk. Ini yang sebenarnya membahagiakan bagi kami karena turun kasusnya. Bahkan di bulan Oktober kemarin sampai tidak ada kasus sama sekali. Nah, yang cukup menggembirakan bagi kami adalah di wilayah-wilayah yang biasanya penyumbang kasus terbesar, misalkan di Kecamatan Magetan, di Kecamatan Panean itu sekarang ini di tahun 2023 karena dalam 2 tahun terakhir ini kita gencar sekali melakukan sosialisasi ke masyarakat, melakukan pemberdayaan pada masyarakat sehingga mereka bergeser. Jadi jumlah kasusnya di wilayah-wilayah yang tadinya penyumbang terbesar ini turun sangat drastis. Nah ini yang membahagiakan. Akan tetapi di bulan November dan Desember ini itu kasus kembali naik. Jadi kalau kemarin Oktober 0 itu November 6, ini di Desember ini sudah 8 atau sekitar 8 kasus gitu. Nah ini yang mengkhawatirkan bagi kami kalau ini tidak segera dilakukan upaya mengingatkan kembali pada masyarakat tidak bergerak bersama-sama. Kami khawatir ini nanti akan terus naik karena adanya hujan yang sudah mulai turun ya. Iya betul. Nah untuk peningkatan tadi faktor dari apa nih Bapak? Apakah dari masyarakat yang kurang menjaga kebersihan lingkungan atau mungkin faktor lain nih Bapak selain musim penghujan? Jadi sebenarnya mengendalikan demam berdarah itu tidak sulit, sangat mudah. Itu mengapa kami selalu menekankan bagaimana kita sebenarnya memahami karakter dari vektornya, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Di tahun 2023 ini pula kami dibantu oleh BPTKL Surabaya untuk melakukan survei vektor untuk mengetahui kebiasaan nyamuk ini. Nyamuknya. Ya, dari hasil survei vektor yang kami lakukan di bulan Maret dan di bulan Juni, itu betul bahwa di tempat kita ini di Magetan yang merupakan endemis DBD itu ditemukan Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Ya, 2 vektor yang dominan untuk menularkan DBD. Nah, kepadatan Aedes ini itu di jam 10 sampai 11 serta jam 2 sampai jam 4 sore.
Jadi masyarakat harus paham. Jadi Gitu di ya? jam-jam itu memang kita harus waspada, terutama untuk anak-anak yang istirahat biasanya kan, Iya. untuk bermain dan sebagainya. Terus kemudian untuk yang Aedes albopictus itu ada di jam 10 sampai jam 9 sampai 10 pagi dan jam 4 sampai jam 5 sore. Sehingga ini harus diwaspadai gitu. Nah, di musim penghujan, artinya di bulan Maret itu pada waktu survei kita lakukan, jentiknya kami temukan di dalam maupun di luar rumah. Kalau di waktu musim penghujan, itu paling banyak kami temukan jentiknya itu di luar rumah, paling banyak, 70%. Kita masang orbit trap begitu, di situ ada jentik yang berhasil menetas gitu ya, atau kalau bahasa Jawanya tuh jentik-jentik apa tuh Jan itu uget-uget itu loh, Mas. Nah, kalau orang Magetan jentik-jentik itu bingung gitu ya. Iya, betul. Itu uget-uget. Ya, uget-uget itu ya. Nah, di dalam rumah ada 55%. Jadi dari umpan yang kami pasang itu 70% di luar rumah, 55% di luar rumah. Artinya memang ini harus menjadi kewaspadaan bagi masyarakat gitu. Nah, Betul. kalau di musim kemarau sebaliknya. Jadi di dalam rumah kita temukan yang banyak di gentong ya, di tempat air, di kamar bak mandi itu ya. Di luar rumah justru tidak kita temukan. Nah, sedangkan kalau kita lihat dari tren kasusnya, itu ketika musim kemarau cenderung turun. Ketika mulai memasuki musim penghujan, itu terus mulai fluktuasi naik. Nah, ini selaras dengan hasil survei kita bahwa ketika musim penghujan, telur-telur nyamuk itu menetas paling banyak di luar rumah. Jadi tempat-tempat perindukan nyamuk yang di luar rumah lah sekarang yang kalau musim penghujan harus menjadi perhatian masyarakat untuk dilakukan pembersihan. Sedangkan kalau musim kemarau itu kita harus fokus di dalam rumah, terutama di tempat-tempat penampungan air yang ada di dalam rumah. Gitu. Jadi harus tahu ya para pendengar Radio Rahasia FM, kalau musim kemarau nyamuk demam berdarah ini berkembangnya di dalam rumah. Sedangkan untuk musim penghujan rata-rata di luar ya Bapak ya. Jadi harus di dalam dan di luar rumah. Dua-duanya berarti ya. Tapi lebih banyak di luar rumah. Jadi misalkan di pekarangan, di kebun-kebun gitu ya. Oke, siap. Nanti kita akan bicara lagi ya Bapak mengenai demam berdarah ini Sahabat Terasi ya. Tentunya untuk Anda yang mau bertanya, mumpung ada pakarnya langsung ya kan. Sama Bapak Agus dari Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan, Anda bisa bertanya di teleponnya di 0351896137 atau bisa di WhatsApp-nya di 081130200906. Kita akan kembali lagi setelah jeda berikut ini. Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Express Radio dan juga di rahasia.fm.com. Rasi, radio inspiratif dan informatif. Sahabat Terasi, masih di acara ngobrol bareng Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Sahabat Terasi mengenai DBD mengancam penggunaan insektisida tidak rasional bahaya resistensi nyamuk Sahabat Terasi. Nah, tadi kita sudah bicara sama Bapak Agus mengenai tempat produksi ya kan nyamuk demam berdarah Sahabat Terasi. Nah, kali ini dengan melakukan mungkin kita sering di waktu kita sekolah dan juga penyuluhan ya Bapak ya mengenai 3M+ ya kan. Nah, kalau bicara soal 3M+ ini Bapak, mungkin ada nggak sih obat khusus untuk membunuh jentik nyamuknya ini Bapak? Iya, 3M+ itu identik bukan pakai obat kimia Mas. Oh gitu. Jadi ya. Tadi kami sebutkan kita harus tahu betul karakteristik di mana sih tempat-tempat nyamuk ini bertelur ya, tempat perindukan nyamuk istilahnya begitu. Nah, jadi kalau di hasil survei tadi itu tempat di dalam rumah itu hanya 2 saja, baik di musim kemarau atau musim penghujan itu hanya 2, di bak mandi ataupun di tempat penampungan air, itu saja. Tapi kalau di musim penghujan di luar rumah jauh lebih banyak tempat perindukan nyamuknya. Misalkan ya di saluran got ya yang di semen ya. Jadi pemahaman kita itu adalah bahwa tempat perindukan nyamuk ini untuk Aedes ini nyamuk yang jernih. Jadi nyamuk yang jernih. Ya, biasanya nyamuk ini menempatkan telurnya itu di dinding-dinding semen itu. Jadi
di saluran got tapi yang di semen. Tapi kalau saluran got yang tidak di semen itu tidak akan mau mereka bertelur. Nah, itu. Gitu. Kemudian di pot-pot tanaman, di ban-ban bekas ya, kemudian di talang ya, talang air itu yang relatif ada cembungan gitu ya, cekungan begitu. Kemudian di vas bunga, perangkap semut ya. Kemudian di kardus bekas ataupun tempat-tempat minum bekas yang tidak ditutup ya, ketika dibuang sembarangan oleh masyarakat ya, tempat memberi minum hewan ya. Kemudian nah ini kalau di desa itu biasanya tempat untuk mengasah pisau. Itu kan biasanya ada tempat air gitu. Nah, itu banyak sekali kita temukan di situ, bahkan di di drum-drum bekas begitu. Nah, kalau kita tahu itu, makanya yang disarankan adalah 3M+ atau pemberantasan sarang nyamuk, 3M+ ya. Jadi menguras dan menyikat tempat-tempat penampungan air secara rutin. M yang kedua, menutup rapat semua tempat penampungan air ya. M yang ketiga, memanfaatkan. Ya, kalau kita tidak bisa memanfaatkan barang-barang bekas, minimal menyingkirkan. Nah, itu. Kalau tidak bisa menyingkirkan ya dikumpulkan nanti menjualnya pada tukang loa gitu ya. Sehingga nanti itu bisa bersih dari lingkungan kita. Tapi untuk para pengepul barang-barang bekas ini juga kami menghimbau jangan sampai di tempat pengepulan barang-barang bekas ini menjadi tempat sarang baru. Jadi harus ditutup, harus dibalik begitu sehingga tidak menjadi tempat penampungan air yang itu nanti bisa digunakan sebagai nyamuk untuk bertelur. Nah, kemudian yang plusnya, jadi 3M+ itu kan memelihara ikan ya di tempat-tempat yang mungkin kita susah untuk menguras ya. Kemudian menggunakan lotion anti nyamuk ya, kemudian memasang kawat. Nah, ini masyarakat kami menghimbau bagaimana rumah-rumah kita itu yang ventilasi itu kita pasang kawat anti nyamuk. Itu murah sebenarnya. Nah, dan itu cukup efektif untuk mencegah nyamuk tidak masuk ke dalam rumah. Gotong royong, periksa tempat-tempat air penampungan air, dan pemberian larvasida ini hanya kami rekomendasikan pada saat terjadinya outbreak atau KLB. Jadi ketika ada yang sakit, kemudian kami dari Puskesmas, dari Dinas Kesehatan melakukan penyelidikan epidemiologi. Ketika nanti ada kasus di sekitarnya, pada saat itulah kita sarankan untuk menaburkan larvasida, juga dilakukan fogging. Agar apa? Agar tidak terjadi penularan kasus yang meluas gitu. Jadi saya selalu mengistilahkan ya. Untuk fogging ini ibaratnya sebagai mobil pemadam kebakaran. Nah, ini yang selama ini mungkin masyarakat terlalu mendewa-dewakan fogging. Dianggapnya fogging ini bisa memberantas nyamuk demam berdarah. Padahal tidak, sama sekali tidak. Fogging hanya difungsikan sebagai mobil pemadam kebakaran. Jadi manakala ada kasus, ada kebakaran istilahnya begitu, kemudian ada tenaga yang melakukan penyelidikan epidemiologi, oh Pak itu betul ada kasus, kemudian di situ ada kebakaran istilahnya begitu, baru kita memanggil mobilnya fogging tadi untuk memadamkan api. Nah, kadang-kadang masyarakat, Dinas Kesehatan harusnya ketika musim penghujan itu harus melakukan fogging. Nah, sekarang saya tanya, kalau misalkan tidak ada kebakaran, tiba-tiba mobil pemadam kebakaran itu datang nyemproti semua rumah-rumah, kira-kira masyarakat marah nggak gitu ya? Tentu marah, karena apa? Lah nanti gentengnya kena semprotan air yang sangat kuat kan bisa rusak dan sebagainya. Nah, itulah yang harus kita pahami. Maka kita harus betul-betul memahami karakteristik nyamuk ini. Bagaimana dia berkembang biak untuk kemudian kita melakukan pencegahan jangan sampai mereka berkembang biak secara masif atau secara banyak gitu. Karena virus ini itu bisa diturunkan dari induknya, dari betinanya kepada telur-telur. Jadi kalau kita melakukan fogging itu hanya membunuh nyamuk-nyamuk yang dewasa. Sedangkan untuk telur, uget-ugetnya, kepompongnya, ya itu tidak mati. Nah, yang bisa membunuh ini, yang bisa membersihkan telur, uget-uget, kepompong ini adalah masyarakat melalui upaya 3M+ tadi. Ya. Itu Mas ya. Jadi
harus memang diterapkan secara gamblang biar masyarakat itu kadang kenapa nggak dari dinas kesehatan fogging ke rumah gitu ya. Sebenarnya kalau fogging itu dilakukan bila ada warga yang terjangkit demam berdarah baru dilakukan dari dinas penyelidikan kesehatan epidemiologi tadi. Jadi sih. fungsinya fogging itu sebagai mobil pemadam kebakaran. Jadi kalau mobil pemadam kebakaran ketika tidak ada kebakarannya, tidak ada yang sakit DBD, ya kita tidak boleh melakukan fogging. Nah, tentunya saat ini ya Bapak ya, di tahun 2023 ini ada berapa desa yang paling banyak masyarakat yang terjangkit dari demam berdarah ini Bapak? Di seluruh kabupaten ada. Seluruh? Iya, jadi kalau dilihat kasusnya, fluktuasinya itu dari bulan Januari sampai Desember selalu ada kasus. Dan ini merata di seluruh wilayah Kabupaten Magetan ya. Jadi semua kecamatan ada kasusnya. Itulah makanya Magetan ini disebut sebagai daerah endemis. Nah, kita bisa bersama-sama menurunkan status endemisitas ini manakala jumlah kasusnya itu akan 0. Nah, sayangnya di semua kecamatan kasusnya tinggi. Ya gitu. Jadi masih di atas angka standar. Jadi standar nasional itu kan kita harus menurunkan kasus di bawah 10 per 100 ribu penduduk. Nah, tadi saya sampaikan bahwa di tahun 2023 ini kita masih 20 per 100 ribu penduduk. Jadi masih tinggi sekali. Oke, baik. Ini satu pertanyaan dari pendengar Radio Rasi nih Bapak. Apakah demam berdarah itu bisa menular antar manusia atau lewat gigitan aja nih Bapak? Terima kasih dari pendengar setia di Sukomoro. Matur nuwun. Mas siapa itu yang tanya? Ini Mas Andi. Oh, Mas Andi. Jadi penyakit demam berdarah itu adalah salah satu kategori penyakit tular vektor. Dia hanya bisa menular, hanya bisa ditularkan oleh nyamuk. Nyamuknya hanya 2, Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Aedes aegypti ini biasanya dia istirahatnya di dalam rumah. Kalau albopictus itu di luar rumah. Nyamuknya loreng-loreng, nyamuk hitam putih tubuhnya. Berbeda dengan nyamuk yang lain. Jadi berdasarkan hasil survei vektor di Magetan itu kita menemukan ada 3 jenis nyamuk ya, nyamuk Aedes, kemudian Armigerus dan kulek. Nah, kulek itu yang biasanya kalau malam itu kalau kita tidur berbunyi itu kepakan sayapnya itu nging itu bukan Aedes. Itu kulek ya malam hari. Kalau Aedes tadi sudah kami sampaikan ya waktunya siang tadi yang Aedes aegypti atau albopictus. Nah, aegypti ini ciri khasnya walaupun sama-sama nyamuknya hitam putih, belang-belang. Di belakang kepalanya kalau kita bisa menangkap begitu, itu ada trisula garis putih di belakang kepalanya. Nah, kalau yang albopictus itu hanya 1 garis. Kalau tokoh film itu biasanya Eng itu ya. Avatar itu kayak Avatar itu. Itu albopictus. Jadi kalau kita bisa menangkap gitu untuk membedakan ini aegypti ataupun albopictus itu yang mana gitu. Albopictus itu juga dominan dia bisa menularkan virus cikungunya. Jadi selain demam berdarah atau dengue itu juga bisa menularkan cikungunya, demam cikungunya. Dan yang ketiga bisa menularkan juga virus Zika. Yang ini di Indonesia yang sangat jarang bahkan mungkin belum ditemukan. Virus Zika ini banyak ditemukan di wilayah Amerika Tengah, Amerika Selatan. Itu salah satu cirinya kalau sampai ibu hamil ini tertular virus Zika ini, anak-anak yang dilahirkan itu mengalami mikrosefalus. Jadi kepalanya mengecil, volumenya tinggal separuh orang normal. Itu. Untungnya di Indonesia belum ada. Tapi kita tidak menutup kemungkinan ini bisa masuk karena apa? Turis-turis dari Amerika Selatan, dari Amerika Tengah kan banyak datang ke Indonesia juga. Ini yang harus kita antisipasi. Maka upaya 3M+ ini harus diupayakan bersama oleh seluruh masyarakat di Kabupaten Magetan. Oh gitu, baik. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk Bapak, mungkin nanti kita jawab setelah jeda berikut ini ya Bapak. Tetap merapat terus ya untuk Anda yang mau bertanya, nanti bisa bertanya setelah telepon ini. Tentunya tetap stay tune ya, tetap merapat di acara Ngobrol bareng Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan. Rasi Radio Inspiratif dan Informatif Saudara Rasi kembali lagi di acara Ngobrol bareng Dinas Kesehatan Magetan dengan tema yang sangat luar biasa yaitu DBD mengancam penggunaan insektisida tidak rasional, bahaya resistensi nyamuk bersama Bapak Agus Yudi Purnomo dari Subkoordinator
P2PM Soterasi. Nah, tadi kita sudah bicara banyak mengenai penyakit demam berdarah ya Bapak ya, dan juga nyamuknya. Kali ini ada telepon, kita terima dulu ya Bapak ya. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Mas Agus. Selamat pagi juga Pak Dokter. Oke. Selamat pagi, saya bukan dokter, Bu. Makanya, Mas Agus. Oke. Temennya dokter. Halo. Ya halo, silakan Ibu. Makanya, waktu kemarin saya ke Jakarta, lihat cucu saya kan kena nyamuk bintik itu, Iya. merah. Tapi katanya ini, apa lingkungan di rumah, apa yang di lingkungan di luar. Terus suka mainnya tuh tanah gitu. Sering gitu dibawa ke dokter, konsultasi katanya nggak apa-apa, cuma biasa bilangnya gitu. Oke. Terus keduanya, apa demam berdarah tuh pengaruh dari rumah bersih apa rumah yang tidak nyaman gitu. Oke. Cuma itu siap. doang Mas Agus. Oke, Makasih. siap. Terima Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dayani di Madiun ini, Iya. Pak Agus Bu ya. Dayani ya. Ya, selamat pagi Ibu. Semoga sehat selalu. Jadi demam berdarah ini ditularkan melalui gigitan nyamuk, Ibu. Gigitan nyamuk Aedes, Iya. ya. Nah, ciri khasnya kalau digigit nyamuk ini kemudian dia dinyatakan DBD itu salah satu gejala klinisnya itu panas 3 hari tidak turun-turun, lebih dari 38 derajat. Iya. Nah, kalau memang ada anggota keluarganya yang panas 3 hari berturut-turut kok tidak segera turun, sebaiknya segera diperiksakan ke fasilitas kesehatan terdekat, puskesmas, ke klinik atau ke dokter. Iya. Gitu, ya. Oke, ini juga ada pertanyaan dari pendengar Radio Rahasia FM Magetan. Ada Pak Ahmad yang ada di Magetan ini mau bertanya Bapak, ini sekarang ini ada nyamuk baru yang disebar oleh WHO di mana? Terus rakyatnya harus bagaimana ini Bapak penjelasan? Mungkin tadi yang sempat dibicarakan Bapak Agus tadi mengenai dari perkembangan nyamuk, sekarang ada jenis baru tadi Bapak. Ya, ini bukan nyamuk baru sebenarnya. Jadi ada pemahaman yang harusnya diluruskan. Jadi karena susahnya DBD ini diberantas, sebenarnya ini mudah, tetapi masyarakat kan partisipasinya masih rendah. Yeah. Sehingga para ahli mencari cara bagaimana bisa mengendalikan virus dengue ini. Nah, kemudian di Jogja itu ada satu penelitian untuk memanfaatkan bakteri Wolbachia. Bakteri ini ada di tubuh serangga di sekitar kita, misalkan di kupu-kupu, kemudian di belalang, kemudian di Drosophila melanogaster, atau kalau kita kenal biasanya lalat buah. Atau kalau orang-orang di daerah saya tuh di Baron itu cunyi itu kalau dia. Ya. Jadi lalat buah yang dia suka kalau misalnya buah ini dientup sama cunyi ini atau Drosophila melanogaster ini nama kerennya itu maka akan busuk buahnya. Nah, di dalam tubuh serangga ini itu ada bakteri namanya bakteri Wolbachia. Nah, kemudian bakteri ini diambil untuk diinjeksi di telur nyamuk. Karena karakteristik bakteri Wolbachia ini dia bisa diturunkan dari induknya, dari betinanya pada anak-anaknya. Nah, jadi sama dengan karakteristik dari virus dengue, ya. Kemudian beberapa, tentu ini tidak sekali 2 kali percobaannya. Kemudian ada keberhasilan. Nah, yang mengejutkan itu di Jogja itu yang nyamuk-nyamuk Aedes yang di dalamnya itu sudah mengandung Wolbachia. Ternyata keberadaan bakteri Wolbachia ini bisa memblok atau menginaktivasi virus dengue. Sehingga virus dengue dan bakteri Wolbachia di dalam tubuh nyamuk perang. Sehingga nyamuk-nyamuk yang mengandung Wolbachia itu tidak bisa menularkan lagi virus dengue. Jadi ini bukan nyamuk baru, ini nyamuknya sama, nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus, hanya di dalam tubuhnya diinjeksi ada bakteri Wolbachia, di mana keberadaan Wolbachia ini dia bisa menginaktivasi atau melawan virus dengue sehingga tidak bisa menular. Ini penelitian cukup panjang dari tahun 2011 sampai 2022 dan berhasil menurunkan angka kesakitan 77% di kota Jogja.
serta 81% mereka yang sakit DBD yang dirawat di rumah sakit. Jadi di Jogja itu sekarang 80% bisa diturunkan. Orang-orang yang biasanya banyak dirawat di rumah sakit, DBD-nya sekarang sudah turun hingga 81%. Nah, atas keberhasilan itu kemudian ini dikembangbiakkan di tempat lain. Sementara ini belum di seluruh wilayah, baru difokuskan untuk wilayah yang angka kesakitan DBD-nya sangat tinggi. Iya. Yang kedua, wilayah yang menjadi tujuan wisata. Makanya dipilihlah Bali, kemudian beberapa tempat. Nah, pemahamannya yang dianggapnya sekarang karena mungkin ada beberapa pendapat gitu ya. Iya. Sekarang ini kan era seperti ini luar biasa. Betul. Banyak ahli yang berbicara dan sebagainya. Ya, yang benar seperti itu penjelasannya. Jadi ini bukan nyamuk baru tapi nyamuk Aedes aegypti yang di dalamnya ada bakteri Wolbachia yang itu diambil dari Drosophila melanogaster atau dari lalat buah itu. Jadi ini sebenarnya tidak berbahaya. Jadi bakterinya sendiri tidak bisa menular ke manusia, tidak bisa. Itu gitu. Ya. Oke. Terima kasih Pak Ahmad sudah bertanya. Ini ada Mbak Dela di Magetan juga bertanya nih Bapak. Saya ini pakai PDAM tapi baru 2 hari selalu muncul jentik-jentiknya. Nah, untuk mengatasinya pripun nih Bapak? Terima kasih. Oh ya. Jadi seminggu sekali minimal itu dikuras. Jadi telur nyamuk Aedes aegypti itu diletakkan di dinding tempat penampungan air. Nah itu harus rutin untuk kita bersihkan gitu. Kalau itu kita tidak rutin membersihkan, ya dia akan menetas gitu. Dan yang harus diketahui pemirsa sekalian bahwa telur nyamuk Aedes aegypti ini bisa bertahan 6 bulan tanpa air, tidak rusak. Dan di dalam telur Aedes aegypti ini manakala betinanya itu mengandung virus dengue, otomatis semua telur-telur yang dihasilkan itu juga mengandung virus dengue. Artinya terjadi penularan transovarial. Ini yang harus diupayakan bagaimana telur-telur ini tidak sampai menetas gitu. Yeah. Jadi harus tetap menguras seminggu sekali. Ya dengan 3M tadi, 3M plus tadi. Harus benar-benar dilakukan dengan bersih juga. Betul, ya Bapak. Karena kalau kita hanya mengandalkan fogging, ingat tadi di tema kita kan kalau kita tidak rasional di dalam menggunakan insektisida, maka ini akan terjadi resistensi nyamuk. Jadi nyamuk-nyamuk yang tadinya itu ketika kita semprot, kita fogging ini mati, kalau dia penggunaan insektisida ini terus-menerus dan tidak rasional, nanti akan kita jelaskan ya bagaimana penggunaan yang rasional itu akan mengalami resistensi. Sama dengan penderita TBC ya. Sekarang kan ada 2, TBC sensitif obat yang itu pengobatannya 6 bulan dan TBC resisten obat, itu pengobatan sampai 2 tahun. Nah, resistensi ini terjadi karena penggunaan antibiotika yang tidak rasional. Jadi sembarangan minum antibiotiknya. Sama nanti kalau kita kita hanya mengandalkan insektisida di dalam pemberantasan DBD ini, vektor DBD ini, maka yang terjadi adalah kontradiktif ya. Jadi malah tidak efektif. Karena apa? Nyamuknya kan punya kemampuan untuk adaptasi dengan insektisida yang ada, sehingga terjadi resistensi, sehingga ketika kita lakukan fogging, ketika kita semprot bisa aja dia tidak mati gitu. Ya. Jadi benar-benar harus telaten juga ya. Iya, justru telaten dengan 3M itu. Jadi para pemirsa, kami menyampaikan ini karena mohon maaf di rumah kami sendiri kami mencoba untuk menerapkan itu. Jadi rumah di dalam rumah, di luar rumah selalu kami pantau bagaimana tidak sampai terjadi jentik, tidak ada jentik yang menetas. Kita kuras, kemudian di kanan kiri kita, di sekitar kita itu tidak ada genangan-genangan air yang itu menjadi tempat perindukan nyamuk. Kalau itu semua masyarakat melakukan itu, insya Allah DBD akan hilang di tempat kita. Daerah endemis kita di Magetan ini bisa kita eliminasi. Gitu. Oke, baik Bapak, terima kasih sudah menjawab beberapa pertanyaan dari pendengar Radio Rahasia FM. Dan nanti kita akan kembali lagi Sobat Rahasi, masih ada waktu untuk Anda yang mau bertanya lagi. Kita tunggu sampai tuntasnya di jam 10 siang nanti di acara Ngobrol bareng Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan.
Rasi Radio Inspiratif dan Informatif Saudara Rasi masih di acara ngobrol bareng Dinas Kesehatan Magetan. Saudara Rasi, tadi kita sudah beberapa pertanyaan dari pendengar Radio Rasi FM sudah dijawab ya Pak Agus ya. Nah kali ini kita tadi bicara soal kebijakan penggunaan insektisida secara rasional. Nah ini perlu diketahui oleh pendengar Radio Rasi FM nih penggunaannya nih Bapak. Iya, jadi untuk pengendalian DBD, fogging yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan ini harus didasarkan kegiatan penyelidikan epidemiologi terlebih dahulu. Jadi misalkan ada laporan ya, kami kan ada grup ya DBD, tanggap DBD itu di Dinas Kesehatan yang itu di dalamnya anggotanya ada perawat, ada dari puskesmas dan rumah sakit, ya, baik di dalam maupun di luar kota Magetan ya kami terhubung. Nah, ketika ada laporan kasus maka puskesmas wilayah itu melakukan penyelidikan epidemiologi, turun melihat ke masyarakat tempat kasus ada, apakah benar ini DBD, kemudian memastikan ya itu apakah DBD atau bukan, atau demam denggi atau bukan, kemudian ada vektornya atau tidak, ada jentiknya atau tidak di radius 200 meter atau minimal 10 rumah lah di sekitar kasus. Kalau memang itu confirm maka dilakukanlah fogging. Nah, tapi kalau kemudian fogging ini dilakukan sembarangan, ini yang terjadilah kita khawatirkan ada terjadinya resistensi nyamuk, di mana nyamuknya nanti tidak mati ketika terkena insektisida dalam dosis dan waktu yang biasanya itu bisa membunuh nyamuk kalau dosis itu digunakan. Gitu. Mengapa nyamuk bisa resisten? Karena nyamuk ini dalam waktu yang bersamaan kan dia bisa saja terpapar insektisida. Dalam jangka waktu 2-20 tahun, maka akan terjadi mutasi genetik dan itu diturunkan kepada keturunan-keturunannya. Kita harus ingat para pemirsa semuanya bahwa resistensi itu terjadi karena nyamuk ini selain dia terpapar insektisida yang digunakan untuk fogging bidang kesehatan, dia juga terpapar di alam itu oleh insektisida yang digunakan oleh pertanian. Ya kan tidak menutup kemungkinan mereka terpapar insektisida pertanian yang dipakai untuk para petani itu. Bisa juga oleh rumah tangga. Di rumah tangga kita kan sering ya kita menggunakan Baygon, menggunakan Hit, menggunakan Vape dan merek-merek yang di pasaran gitu ya. Kalau ini tidak kita gunakan secara rasional, maka akan terjadi mekanisme resistensi di dalam tubuh nyamuk. Yang pertama dia akan menghindar. Kalau dia dosisnya tidak memadai, itu apa dosis itu saya sudah tahan gitu kan nyamuknya begitu, dia akan menghindar. Tapi selain menghindar, di dalam tubuhnya ada organ yang namanya kutikula, itu akan mengalami penebalan sedikit demi sedikit, dan itu akan diturunkan ke anaknya. Sifat-sifatnya itu dalam jangka waktu 2-20 tahun, maka nyamuk yang tadinya itu mati oleh satu insektisida tertentu, dia akan jadi resisten. Gitu. Nah, di dunia ini banyak golongan insektisida ya. Ada organoklorin ya, dulu kalau untuk pemberantasan malaria itu pakai organoklorin atau DDT. Yang sekarang sudah tidak boleh digunakan karena dalam jangka panjang ternyata DDT ini bisa menjadi salah satu penyebab kanker, karsinogenik karena sifatnya. Kemudian digunakanlah organofosfat, yaitu malation, fenitrotion di awal-awal pemberantasan DBD itu. Sekarang nyamuk sudah terbukti resisten terhadap malation dan fenitrotion. Sekarang ini digunakan yang piretroid, ya, sipermetrin, deltametrin, sihalotrin, permetrin dan sebagainya. Dan bahan-bahan ini kalau kita perhatikan di dalam produk-produk insektisida yang beredar di pasaran itu digunakan ya. Vape misalkan dia menggunakan dimeflutrin. Ya, Baygon itu metrovultrin ya. Hit itu pakai transfultrin. Dimeflutrin juga itu yang Hongkong jumbo itu yang obat nyamuk bakar itu ya. Kemudian ada Baygon semprot itu yang menggunakan sipermetrin, imiprotin dan praletrin. Nah, kita bisa baca nanti di komposisinya ada yang 0,6 ppm, ada yang berapa dan sebagainya. Ini harus dipahami oleh masyarakat, jangan sampai kita terus-menerus minded pada satu merek. Jadi harus gonta-ganti gitu ya? Iya, sebaiknya kalau kita menggunakan di rumah tangga itu berganti-ganti. Misalkan kita bulan ini beli Baygon, kita gunakan. Tapi bulan berikutnya kita harus ganti merek. Atau kalau tidak ganti merek kita lihat dari bahan aktifnya yang dipakai. Jadi kita
sebagai konsumen harus cerdas ya, harus melihat, membaca komposisinya di dalamnya apa, termasuk juga kadarnya. Jangan sampai nanti bulan ini kita menggunakan kadar 0,2. Tapi di bulan berikutnya menggunakan 0,0 sekian. Nanti coba bisa dilihat nanti di komposisi. Sebagai konsumen yang cerdas, kita harus dan rasional tentunya kita harus melihat itu. Karena kalau kita tidak rasional, ingat bahwa si permetrin ini juga yang digunakan untuk fogging. Yang fogging yang kita gunakan hanya memang kita kalau fogging, tenaga fogging kita itu sudah dilatih sehingga dia untuk pencampuran bahan aktif antara si permetrinnya dengan solarnya itu sudah ada aturannya, kita sudah ajarkan gitu. Nah, kalau nanti oleh masyarakat ini sudah penggunaan si permetrinnya juga sudah tidak rasional, maka kita khawatir kalau fogging yang kita gunakan itu nanti juga akan menyebabkan resisten pada nyamuknya. Sudah resisten, fogging yang dilakukan tidak efektif lagi gitu. Oke, baik. Ini karena waktu yang sudah mau habis ini Bapak ya. Mungkin dari Bapak Agus ini dari Dinas Kesehatan punya pesan gak Pak untuk pendengar Radio Rasi FM untuk mengantisipasi terjangkit penyakit demam berdarah ini? Ya, jadi para pemirsa Rasi FM yang berbahagia, untuk pengendalian demam berdarah ini tidak sulit sebenarnya. Asal semua masyarakat, semua stakeholder di Kabupaten Magetan ini bergerak bersama-sama dan secara rutin melakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan 3M+ ya. Strateginya berbeda tentu di musim penghujan dan musim kemarau. Jadi semak-semak di sekitar kita itu harus dibersihkan agar tidak menjadi tempat pesta nyamuk dan pesta kawinnya para nyamuk-nyamuk remaja itu ya. Kemudian gerakan satu rumah satu jumantik. Jadi kita masing-masing masyarakat ini bertanggung jawab terhadap rumahnya masing-masing. Jangan sampai di rumah kita ini ada jentik-jentiknya baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Kemudian masyarakat secara komunal juga melakukan gerakan kerja bakti PSN 3M+ di RT-RT, di RW gitu secara rutin entah 2 minggu sekali atau bagaimana, sehingga kalau ini dilakukan secara serentak minimal kita bisa menekan perkembangbiakan nyamuk. Ya. Jadi kalau di musim penghujan kami mengingatkan sekali lagi fokus kita adalah di luar rumah. Jadi di halaman, di semak-semak, di kebun-kebun itu harus kita perhatikan jangan sampai ada tempat-tempat yang bisa digunakan untuk bertelur nyamuk. Dan manakala nanti ada hujan turun itu terjadi genangan air dan telurnya bisa menetas. Tapi kalau di musim penghujan dan musim kemarau juga kita harus memperhatikan tempat penampungan air yang di dalam rumah sehingga tidak menjadi tempat bertelurnya nyamuk, bahkan bisa menetasnya nyamuk ini menjadi uget-uget ataupun menetas menjadi bisa menjadi nyamuk yang dewasa begitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Agus Yudi Purnomo dari Subkoordinator P2PM dari Dinas Kesehatan Magetan sudah memberikan wawasan kepada pendengar Radio Rasi untuk waspada penyakit demam berdarah dan cara mengatasinya, dan jangan lupa untuk melakukan 3M+ outrasi ya. Ya tentunya tuntas sudah kebersamaan kita. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Agus. Tentunya ketemu lagi, dan jangan lupa untuk Anda yang ketinggalan untuk ngobrol kita tadi, Anda bisa nonton nanti di YouTube-nya Radio Rasi FM Magetan, dan jangan lupa untuk like dan subscribe Sautarasi. Tentunya kita tuntaskan, dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.